Businessman Opinion. Mitra bisnis, meski melarang mudik, pemerintah membuka opsi untuk tetap membuka tempat wisata lokal agar perekonomian masih bisa tetap berjalan. Apa komentar Anda mengenai larangan mudik namun tetap membuka tempat wisata lokal ini? 033-9160. Seluruh dunia begitu ya. Sama lah negara mana juga. Amerika aja pusing kok sama ini, ya kan? Maunya kita sehat, maunya ekonomi jalan juga. Jadi memang ya itu ya si malakama nggak gampang untuk mengatur itu. Kita lihat Jepang aja lagi parah ini. Jepang loh, kurang apa dia? Tapi kita masih appreciate lah pemerintah ya. Pak Jokowi sih cukup gesit, Pak Erick Thohir. Hal ini nggak gampang. Kita juga nggak mau kan begitu tahu-tahu meledak lagi. Itu duit nggak kecil itu urusannya. Vaksin ini udah berapa T itu kita buang. Intinya saya kira begitulah jalan. Memang mau ekonomi jalan tapi juga nggak mau meledak ininya COVID-nya. Jadi ya memang ditarik ulur lah. Saya kira udah tepat. Saya mau komen sedikit ya. Jadi memang agak berseberangan. Bagaimana membatasi orang supaya tidak keluar atau mudik, sementara bisnis ekonominya harus tetap berjalan. Saya lihat ada ide-ide yang cukup menarik di beberapa tempat wisata. Misalnya ada yang sudah memakai Genos. Nah ini kalau buat saya Genos itu cukup murah. Nah ini bisa diterapkan di setiap tempat wisata. Kalau masih memungkinkan adalah kewajiban mereka untuk menunjukkan bahwa mereka bebas COVID menggunakan swab antigen, atau kalau memang tempat wisatanya punya menggunakan Genos. Itu cukup membantu. Artinya orang lokal tetap bisa jalan-jalan, ekonomi jalan, tapi mudik juga dilarang karena memang tidak baik untuk kondisi seperti sekarang. Itu komen saya. Terima kasih. Memang sulit jadi pemerintah karena harus menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan menekan penyebaran dari COVID-19. Karena itu saya mendukung, tetapi pemerintah harus juga menjelaskan definisi lokal. Apakah lokal itu sesuai dengan KTP atau bagaimana? Apakah dalam jarak 60 km atau 40 km disebut lokal? Itu aja pertanyaan saya. Tapi saya mendukung karena kita nggak bisa sepenuhnya menghentikan pergerakan manusia, terutama di hari libur. Terima kasih. Ya, menurut saya ini kebijakan yang tidak konsisten ya kemungkinan dari pemerintah. Karena apa? Karena kalau memang benar ingin memperhatikan mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, virus COVID-19 ini, sebetulnya kalau memang ada PPKM mikro misalnya gitu ya seharusnya tidak membuka wisatawan ya, karena kalau membuka wisatawan kan otomatis orang-orang baru berkunjung ke tempat wisatawan dan akhirnya berkerumun dan berkumpul juga kemungkinan ya, dan ini tidak bisa dicegah lagi. Jadi mau bagaimana, mau benar-benar menerapkan program mengatasi bahwa penyebaran COVID-19 apa cuma pura-pura seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinannya. Makanya pemerintahan kita ini sekarang lucu, bahasanya, diplomasinya aneh-aneh, pusing rakyat ini. Tidak boleh mudik atau pulang kampung, tapi wisata lokal dibuka ya. Satu itu bisnis antigen, bisnis itu, bisnis ini, ya kan? Bingung kita ini rakyat ini dibuatnya. Satu komitmen dong, ya. Jadi jangan simpang siur. Pulang mudik tidak boleh, tapi harus ada tes ini, tes itu, ya kan? Travelnya banyak, berkeliaran. Jadi intinya mana yang mau diikutin? Sampai sekarang masih simpang siur, kita ini bingung sebagai rakyat. Rakyat itu udah tahu sendiri aturan-aturan mereka. Tidak perlulah berbicara, apalagi itu berbicara lagi, dana lagi, duit rakyat lagi yang dipakai. Intinya cobalah diplomasinya yang bagus, yang baik, saling keterkaitan, sinkronisasinya itu ada, iramanya ada. Kalau ini semuanya simpang siur, ini ngomong itu, ini ngomong ini,
Ini saya lihat tadi boleh bersama, yang satu lagi bilang tidak boleh menterinya. Aduh, ini pemerintahan kita lucu benar. Wisata lokal diajukan sementara mudik dilarang ya. Jadi ya, artinya ada crowded kerumunan pada saat wisata lokal ini dilaksanakan. Jika betul-betul protokol kesehatan tidak terjaga. Karena selama ini kan penduduk Jakarta maupun penduduk daerah itu memang udah boring lah, jenuh dengan kegiatan di rumah atau jarang keluar ya. Mungkin pada saat dibuka itu keran yang seluas-luasnya akan banyak publik umum atau masyarakat warga Jakarta atau daerah ke wisata lokal masing-masing. Nah ini bisa nggak di-counter atau diatasi oleh pihak petugas protokol kesehatan ya yang memantau jalannya wisata tersebut. Jadi kalau memang tidak bisa, artinya protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan, ini berbahaya sekali. Karena vaksinasi buat yang umur 18 sampai 59 kan itu belum dijalankan secara penuh, baru lansia kan. Perlu dipikirkan secara serius lah. Jadi tidak asal memang betul wisata pengusaha itu akan terpuruk ya selama wisata belum dibuka. Cuma ini kalau memang harus dibuka betul-betul diperhatikan protokol kesehatan dan semua pihak-pihak yang terkait. Kalau tidak ya, kalau Pak Gustur bilang almarhum Pak walahu alam deh, sampai jumpa nanti malah tambah banyak itu penyebaran COVID. Ini berbahaya sekali loh. Saya kira demikian. Saya sih udah baik tuh regulation dari pemerintah. Kenapa kita di stop tidak boleh mudik? Karena dari satu daerah ke daerah lain itu kan beda pandeminya itu beda. Seandainya kayak seperti di Jakarta udah ketahuan, oh ini sekian persen. Tetapi kalau mereka pulang kampung, nah itu lain lagi, akan membawa mungkin di kampung itu udah imun ya terhadap COVID. Nah kalau dari Jakarta datang mungkin akan ketularan itu di kampung ya. Lebih baik untuk meningkatkan perekonomian kita, memang betul itu dibuka. Jadi masing-masing daerah itu buka aja untuk meningkatkan perekonomian. Ya, menurut saya sih sebaiknya opsi mudik diperbolehkan dengan protokol kesehatan daripada dilarang, tapi banyak travel gelap yang beroperasi malah lebih bahaya. Itu saja. Kebijakan seperti ini sepertinya tidak asing lagi ya sejak awal daripada pandemi ya. Jadi terlihat bermain di area abu-abu, dilarang mudik, tapi dihimbau juga bisa berwisata. Jadi ya ini memang keputusan yang kita lihat mengharapkan keberuntungan saja gitu. Jadi maksudnya korban angka COVID menurun, tapi ekonomi juga jangan hancur. Ya memang begitulah. Jadi ya kita maklumi saja gitu. Jadi kita berharap keberuntungan, kemurahan Tuhan. Semoga yang nggak mudik gitu ya, dan juga perekonomian tetap bisa jalan, karena dari awalnya memang style-nya sudah seperti itu. Terima kasih. Kalau buat saya mendukung saja ya. Maksudnya atas dasar begini, kalau mudik itu kan dia dari mana-mana gitu ya, dan sementara angkanya itu kalau nggak salah, kalau yang saya tahu itu kalau di bawah 1.000 kita baru bisa mudik lah, bisa lebih tenang. Ini kan masih di atas 1.000 ya, 5.000 atau 6.000. Nah itu tentu dilarang, untuk dilihat dulu, ditekan. Tapi untuk soal ekonominya itu kan wisatanya wisata lokal itu. Jadi yang nggak mudik untuk menghidupkan perekonomian di daerahnya sendiri, ya wisata-wisata lokal itu dibuka ya, maksudnya untuk orang lokal. Kalau soal prokes pasti tentu dijalani. Saya pikir itu ya, soalnya Turki saja sampai sekarang pas kita mau datang wisata boleh. Itu aja, terima kasih. Ini kelihatan belajar dari pengalaman yang telah lalu ya, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk libur lebaran tahun ini. Saya lihat ini kebijakan yang ya diantara kebijakan yang mampu diambil, inilah kebijakan yang terbaik. Karena pemerintah berusaha untuk melokalisir. Kalaupun terjadi kenaikannya
terlokalisir di masing-masing tempat. Pemerintah udah resmi melarang mudik. Ya bagaimana mungkin antar daerah diizinkan untuk wisata? Itu kan bertolak belakang. Oleh karena itu, ya masing-masing wilayah yang mengelola semaksimal mungkin dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri ya silakan melakukan liburan ya di tempat masing-masing. Tetapi persoalannya untuk objek wisata tertentu yang sebagian besar mengandalkan wisatawan antar daerah walaupun domestik, contohnya seperti Bali, Jogja, ya mereka yang paling terpukul. Nah, pemerintah itu juga harus memberikan ya semacam insentif buat pariwisata yang mengandalkan wisatawan domestik yang dari daerah lain. Itu akan sangat terpukul, saya kira. Sangat terpukul mereka dengan adanya ketentuan ini, karena mereka nggak bisa mengandalkan wisatawan lokal. Nah, sementara daerah lain yang mampu, ya mereka akan mengelola deh, saya kira. Mungkin Jakarta ya kita akan berwisata di daerah sekitar Jabodetabek yang masih memungkinkan. Tapi ya inilah pilihan di antara pilihan yang mampu dilakukan. Saya kira ini pilihan yang sudah mempelajari pengalaman kita yang sudah berlalu. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita mampu melaluinya dengan tidak terjadi gejolak kenaikan COVID tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, ini keputusan yang bijaksana dari pemerintah kita ya. Kenapa saya katakan? Kan ada pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu dilaksanakan kan selama ini, baik pergi ke tempat makan, ke pariwisata, itu udah dibuka kan. Jadi nggak masalah itu. Cuman yang mudik memang harus dilarang ya, karena kita sudah 1 tahun berjuang ya untuk menghadapi dan mengatasi COVID-19 ini, dan sudah hampir berhasil. Biarlah dulu semuanya divaksin sampai 170 juta jiwa di Indonesia. Sekarang kan baru 10 jutaan. Saya sendiri sudah divaksin. Jadi kalau mudik itu berkerumun, bisa menumpuk di sana sini, bisa macet di sana sini. Jadi PPKM ini untuk semua ekonomi di Indonesia memang sudah dilaksanakan, bahkan diperpanjang lagi kan ini. Nah, PPKM mestinya terus aja sampai COVID-19 teratasi. Jadi ini keputusan pemerintah ini sudah tepat dan bijaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Business dan Opinion. Saya Nina Amelia.